Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya, baik tema kita warga kota kesempatan pagi hari ini mengenali dan penyebab serta solusi dari self harm gitu ya. Baik Bu Dokter, nah mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini bisa dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan self harm tersebut Bu Dokter? Oke, baik. Self harm itu merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal ini dilakukan oleh karena biasanya pelaku pada self harm itu tidak bisa mengungkapkan rasa sakit ya di hatinya. Jadi dia berusaha untuk menyalurkan tekanan-tekanan emosional yang tidak bisa digambarkan ataupun juga untuk mengatasi daripada reaksi emosional daripada mereka. Jadi menurut mereka itu mereka tidak bisa melukiskan seberapa sakit sebenarnya rasanya, tapi dia nggak tahu sakitnya di mana. Jadi menurut mereka dengan mengalihkan ke fisik, rasa sakitnya itu terasa lebih jelas. Iya, baik Bu Dokter. Nah di sini melukai dirinya sendiri itu kan melukai fisik dalam artian itu Bu Dokter ya. Apakah dia tidak merasakan sakit pas waktu disakiti fisiknya? Nah misalnya pisau gitu kan, ditores gitu. Apakah dia nggak merasa sakit pada tangan atau bagian tubuh yang dilukai itu Bu Dokter? Iya, kalau kita sendiri membayangkan Iya pasti merasakan sakit ya. mereka pasti juga merasakan sakit, tapi itu lebih real dibanding dengan rasa sakit di hatinya yang nggak tergambarkan, nggak bisa terlukiskan kan, tidak terlihat gitu. Jadi dengan dia melukai dirinya, dia bisa melihat, oh ya, nyeri saya di tangan nih, nyeri saya di paha nih, gitu. Oh iya, ini ada darah menetes, berarti nyeri saya di sini. Secara sementara dia mengatasi rasa nyerinya itu ke fisik. Jadi menurut mereka dengan melihat adanya, kalau dia menggores misalnya darah yang dia sudah puas. Berarti bisa diartikan di sini orangnya dalam nggak sadar gitu ya Bu Dokter ya? Ataupun kayak sakau gitu ya Bu Dokter ya? Bukan sakau juga, dia secara sadar melakukannya. Nah, itu salah satu daripada namanya mekanisme coping ya. Tapi yang maladaptif sifatnya, jadi yang salah, yang menyimpang. Jadi kalau kita yang misalnya yang normal itu biasanya kan mekanisme coping ya, kalau mengatasi masalah ya mungkin kita dengerin musik gitu ya, kita bawa ke olahraga, kita bawa ke seni gitu ya, atau kita curhat. Kalau mereka itu enggak, gitu. Mereka tidak mampu melakukan itu. Jadi yang membuat mereka merasa nyaman adalah dengan mengalihkan ke menyakiti diri. Baik Bu Dokter. Nah, apa saja di sini contoh perilaku dari self harm tersebut Bu Dokter? Oke. Self harm itu dilakukan dengan banyak cara ya. Salah satunya misalnya dengan melukai dirinya dengan menyayat ataupun dengan menyayangannya, ataupun misalnya mukul kepalanya ke tembok, atau menjambak-jambak rambutnya, atau menelan sesuatu yang berbahaya, misalnya itu termasuk. Yang tidak terlihat lagi termasuk yang sengaja membuat dirinya lapar, menelantarkan dirinya, itu sering. Yang paling sering sih istilah anak muda sekarang adalah cutting ya, jadi menyayat daripada terutama di lengan. Nah, dengan melukai dirinya sendiri di sini, apakah bisa membuat orang yang berbuat itu bisa menghilangkan nyawa sendiri di sini Bu Dokter? Iya, jadi self harm itu merupakan resiko tinggi daripada suicide, ya, daripada bunuh diri. Ya, karena apa yang menjadi penyebab orang melukai dirinya itu beririsan dengan apa yang menjadi penyebab orang ingin bunuh diri. Baik, Ibu Dokter, nah mengapa seseorang tersebut mencederai dirinya sendiri di sini Bu Dokter? Iya. Apakah karena frustasi atau gimana di sini Bu Dokter? Iya, frustasi maksudnya mungkin dia terkendala dengan masalah-masalah, merasa putus asa, tapi dia nggak bisa menyalurkan kemana harus
bercerita gitu ya, bisa jadi salah satu faktor risiko di sana. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang melakukan self harm itu kan seperti saya bilang tadi tidak mampu untuk mengungkapkan rasa sakit di hatinya. Biasanya mereka mempunyai riwayat-riwayat pernah misalnya mengalami perundungan, pernah mengalami misalnya diskriminasi gitu ya, ada kepahitan di masa lalunya atau pengalaman-pengalaman pahit di sebelumnya yang menyebabkan mereka jatuh kepada kondisi-kondisi yang tertekan seperti saat ini ya, ataupun mereka misalnya mengalami pernah menjadi korban daripada kekerasan, baik dia kekerasan fisik, kekerasan mental, ataupun kekerasan seksual tuh. Ataupun juga dia merasa kehilangan orang-orang terdekat, apakah mungkin kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kehilangan sahabat, atau pernah mengalami penelantaran mungkin di dalam keluarganya oleh orang tuanya, bisa jadi penyebab kenapa orang itu melakukan self harm. Iya, berarti di sini bisa dibilang banyak faktor itu ya dokter ya, yang membuat orang tertekan ataupun karena bisa juga keputusasaan di sana ya. Baik warga yang kota, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang bersama Ibu Dokter di kesempatan pagi hari ini, satu sinyal sudah kami siapkan menemani Anda warga kota. Kembali kita ke bincang-bincang talkshow bersama Dr. Yonggi Lestari ya. Baik Ibu Dokter, nah di sini kan Ibu Dokter tadi membahas banyak sekali alasan orang melakukan self harm tersebut, misalnya dengan disayat ataupun dipukul ya. Nah di sini apa alasan mereka melakukan hal-hal tersebut, Dokter? Apakah tidak ada yang lebih ringan ataupun santai gitu ya untuk kayak gini sendiri, Bu Dokter? Ya, alasannya banyak. Salah satunya yaitu seperti yang saya bilang tadi kan, bisa jadi mereka merasa putus asa, merasa sangat tertekan. Jadi dia tidak tahu harus bicara kemana gitu kan. Jadi mereka coba untuk mengatasinya dengan melukai dirinya, karena menurut mereka dengan melukai dirinya di sana mereka merasa bahwa mereka bisa memegang kendali atas diri mereka. Gitu. Ya, ada juga karena merasa salah satu alasan untuk dia melukai dirinya karena dia merasa bersalah ya, perasaan bersalah terhadap dirinya. Jadi salah satu cara untuk menghukum dirinya adalah dengan melakukan self harm itu juga bisa. Baik, nah di sini siapa saja yang bisa melakukan self harm tersebut? Apakah dari usia berapa saja di sini, Bro? Bisa dari segala usia ya, memang yang paling banyak itu adalah pada remaja dan dewasa muda, tapi yang terkecil yang saya dapatkan dari usia 13 tahun saat ini sudah ada yang melakukan self harm gitu. Wah, itu makanya wow gitu sekarang. Baik, nah di sini dalam pasien ibu yang 13 tahun itu dalam hal apa di sini melakukan self harm tersebut, Dokter? Iya, lebih banyak karena mengalami bullying di sekolah. Iya, kemudian karena pola asuh ya, terutama kalau anak-anak segitu pola asuh di dalam keluarganya, di mana mereka mungkin tidak didengarkan ya, tidak didengarkan, tidak divalidasi perasaannya. Jadi kalau misalnya dia nangis, gak boleh nangis gitu ya, silakan kamu harus kuat. Nah, kata-kata seperti itu tuh sering mengabaikan perasaan mereka gitu. Jadi sebagai orang tua di sini bagaimana solusi kepada anak biar tahu biar tidak melakukan self harm tersebut, Bu Dokter? Coba dengarkan mereka. Jadi quality time dengan mereka gitu ya. Jadi apa yang menjadi perasaan mereka divalidasi, artinya jika mereka merasa sedih, ya sedih itu nyata anak rasakan. Jadi kita coba untuk memahami apa yang membuat mereka sedih gitu kan, apa yang kita bisa bantu buat mereka gitu ya. Usahakan anak itu jangan dihakimi, jadinya jangan terlalu banyak nasihat, misalnya jangan kamu kesana, jangan kamu kesini, jangan melakukan ini, semuanya serba jangan gitu.
kan? Jadi anak tidak tahu mana yang benar, anak tidak tahu bagaimana dia harus mengungkapkan apa yang dia rasakan, bagaimana dia harus melakukan sesuatu agar bisa diterima oleh orang tuanya. Nah, di sini mungkin rasa ingin tahunya begitu besar ya kita ya. Jadi apapun itu kita sebagai orang tua mungkin harus mengasih tahu gitu ya Bu Dokter ya. Kalau ini begini, jadi ini begini. Ya. Baik, nah di sini Bu Dokter tanda-tanda ataupun gejala-gejala seseorang melakukan self harm tersebut apakah ada tanda-tandanya Bu Dokter? Oh iya ya. Kita ya sebagai orang terdekat misalnya dari keluarga ataupun dari teman itu bisa melihat itu dengan misalnya kita melihat pada teman kita itu ada bentuk luka yang tidak wajar misalnya kan, salah satunya misalnya ada bekas luka, ada bekas memar akibat sayatan gitu kan, ya nggak wajar ya, seringkali dia di lengan itu bergaris garis gitu, apa namanya, sejajar ke atas di lengan, bisa juga di paha atau di dada. Itu ada luka-luka yang tidak wajar. Biasanya sering si klien ini mengatakan sering mengalami kecelakaan. Dia mengaku misalnya ceroboh tadi kena pisau gitu. Ya, untuk menutupi luka-luka tersebut. Jadi biasanya pada pelaku self harm itu dia menutupi bekas lukanya itu dengan misalnya memakai baju lengan panjang, celana panjang gitu ya, agar tidak terlihat. Ya. Itu. Nah di sini bagaimana kita membedakan apakah itu benar self harm ataupun emang luka beneran di sini Bu Dokter? Ya berarti kita harus mengkomunikasikan dengan mereka. Coba dengarkan, coba dekati, coba pahami gitu. Ya. Bentuk luka daripada beneran dengan luka self harm itu berbeda. Berbeda sendiri. Nah, di sini apakah Bu Dokter pernah melihat sendiri orang yang luka self harm itu bagaimana perbedaannya di sini Bu Dokter? Hampir setiap hari ada pasien datang dengan self harm. Luka sayatannya berbeda gitu ya? Iya, luka sayatannya nggak dalam kalau self harm. Jadi hanya sekedar menyakiti, nggak sampai harus dijahit itu nggak. Hanya garis-garis. Nah, emang agak seperti luka lecet, tapi kalau luka lecet kan nggak beraturan lukanya. Tapi keluar darah bro? Kalau yang mana? Kalau self harm ini keluar darah tapi sedikit, atau bahkan kadang nggak sampai keluar darah yang berarti gitu. Nah, dia sejajar garis kelihatan. Baik, nah itu dia tanda-tanda self harm itu membuat luka atau berbagai luka. gitu. Kadang-kala ya jeduk-jedukin kepala, jadi ada memar. Atau enggak rambutnya kayaknya kelihatan apa istilahnya ya? Dijambak-jambak, ditarik. Menarik rambutnya sendiri gitu ya. Baik, nah Ibu Dokter di sini apakah orang yang mencoba melukai dirinya sendiri itu berisiko untuk ke bunuh diri gitu ya? Iya, memang kalau orang yang melakukan self harm itu ada yang tidak ingin bunuh diri, ada yang bunuh diri, ada yang namanya non suicidal gitu ya, ada non suicidal self injury, itu nggak ingin untuk bunuh diri, dia hanya ingin menyalurkan rasa sakitnya saja, rasa sakit emosional saja. Tetapi ada juga yang berisiko bunuh diri, karena kan yang tadi saya bilang, jadi penyebab daripada self harm dan penyebab daripada bunuh diri itu beririsan. Sama. Baik Bu Dokter, dan kembali sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, satu single sudah kami mengenai RPKD FM warga Kota Kediri, kembali kita ke bincang terus bersama Bu Dokter Nyoman Widyalestari ya. Baik Bu Dokter, nah apakah self harm tersebut bisa mengarah ke gangguan jiwa di sini Bu Dokter? Ya, oke. Self harm itu memang biasanya didasari adanya masalah kesehatan mental. Ya, salah satunya misalnya depresi, gangguan cemas, ataupun namanya borderline personality disorder, gangguan kepribadian awal. Itu yang sering mendasari kalau kita kaji lebih lanjut, kita wawancara lebih lanjut, sering masalah-masalah mental itu mendasari seseorang melakukan self harm. Baik Bu Dokter, dan untuk pertolongan pertama di sini secara psikologis yang bisa dilakukan saat muncul keinginan untuk melakukan self harm tersebut apa saja?
Ya, oke. Berarti untuk yang bersangkutan ya. Jadi kalau dorongan untuk melakukan self harm itu muncul, jadi coba untuk yang pertama alihkan misalnya dengan melakukan kegiatan fisik ya, untuk menyalurkan kemarahan misalnya ataupun ketegangan, apakah mungkin dengan melakukan olahraga gitu kan. Atau misalnya ya secara sederhana bisa melakukan bersih-bersih di rumah gitu misalnya bisa. Pokoknya mengalihkan gitu. Alihkan itu yang pertama, kemudian kan karena kita menyadari bahwa ada dorongan gitu kan, jadi coba untuk menjauhkan diri dari benda-benda tajam, salah satunya misalnya seperti silet ataupun cutter ataupun pisau itu dijauhkan, ya. Kemudian yang selanjutnya coba untuk misalnya kita jika ada dorongan itu muncul, kenali gitu kan apa yang menyebabkan gitu kan. Kemudian coba untuk mencari bantuan misalnya untuk sharing, apakah mungkin dengan sahabat ataupun dengan orang tua. Jadi jangan sendiri di saat seperti itu gitu ya, karena kalau kita misalnya sendiri dorongan itu akan semakin keras munculnya. Tapi minimal kalau kita ada orang yang sharing, ada kita berada di dalam misalnya keramaian, itu pun ada rasa malu atau segan untuk melakukannya. Nah di sini seperti Bu Dokter Luciana, kalau di dalam keramaian itu dokter. Nah di sini paling mungkin rasa malu untuk mengungkapkannya di sana. Gimana caranya disebut? Apakah kita harus mencari tempat yang sepi, sembunyi gitu? Iya, biasanya orang-orang yang melakukan self harm itu menjauhkan dirinya dari keramaian. Dia lebih sering mengurung dirinya atau nyaman berlama-lama di kamar mandi seperti itu. Memang sengaja untuk menarik dirinya biar tidak ada yang tahu. Baik, nah bagaimana cara menolong teman bila kita melihat orang teman melakukan self harm tersebut, Bu Dokter? Apakah bisa kita menolong teman kita atau nanti teman kita malah kita yang kena ini? Iya, kalau kita melihat teman seperti itu, yang pertama jangan menghakimi, ya, jangan menjudge. Jadi aduh kamu itu loh kurang iman, kamu kurang bersyukur, kamu gila, itu jangan seperti itu, karena semakin seseorang itu dihakimi, dia akan semakin menarik dirinya. Jadi dia akan semakin menjauh dari kita. Jadi kalau mereka sudah menjauh, bagaimana kita akan memberikan pertolongan? Ya, bagaimana sebaiknya kita di sini? Iya tuh, yang pertama jangan menghakimi mereka. Yang kedua, coba pahami apa alasan mereka melakukan itu. Coba pahami apa yang misalnya dengan melakukan itu, apa yang mereka rasakan. Rilis apa yang mereka rasakan. Coba kita pahami itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu juga coba menjadi suportif, tawarkan bantuan. Jadi kita memang tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tetapi minimal mereka tahu bahwa kita ada untuk mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau kita tawarkan bantuan, misalnya, ayo kita cari profesionalnya. Ya, saya misalnya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, profesional tentunya tahu. Ayo kita ke psikolog, ayo kita ke psikiater. Ya, jangan abaikan di sana. Baik, Bu Dokter, sebagai orang tua ya atau ibu dewasa di sini, reaksi apa yang perlu diperhatikan saat anak kita mau melakukan self harm misalnya? Jadi kalau kita melihat anak kita ya melakukan self harm seperti itu, coba untuk bersikap wajar. Kamu dengan bersikap wajar, jangan terlihat panik dulu, gitu kan. Kemudian dekati mereka, coba dengarkan mereka. Sama seperti tadi, apa alasan mereka melakukan itu, gitu kan. Kemudian yang kedua, jangan misalnya mengiming-imingi sesuatu ataupun mengancam, kalau kamu melakukan ini lagi nanti ibu hukum. Nah, ataupun kalau kamu nggak melakukan ini nanti ibu hadiahkan dan ini, bukan itu yang mereka minta. Ya, mereka ingin dipahami, mereka ingin didengarkan, ya, mereka ingin dibantu di sana. Kemudian yang ketiga yaitu coba untuk menerima mereka, jangan judging, jangan menghakimi, jangan sedikit-sedikit mengarahkan bahwa yang seperti itu karena kurang sembahyang, kurang bersyukurnya. Karena ini biasanya ada masalah mental yang mendasari. Coba kita ungkap itu, ajak dia. Nah, kita misalnya kalau tidak
mau sharing dengan kita, minimal kita ajak mereka ke profesional. Mungkin ada baiknya kita bertanya ibu dokter secara dekat kepada kita ya. Apa yang menyebabkan hidung ini dokter? Beri waktu kita untuk mereka, ya mereka butuh didengarkan. Baik, nah di sini untuk faktor resiko dari self harm sendiri apa saja dokter? Ya, faktor risiko seseorang melakukan self harm, ya misalnya itu satu, ada masalah mental yang mendasari ya. Kedua, ada misalnya riwayat mengalami kekerasan. Kemudian yang ketiga, riwayat mengalami bullying gitu kan. Kemudian ada penelantaran pada masa lalunya. Itu merupakan faktor risiko pada perempuan lebih tinggi dibanding pada laki-laki. Berarti di sini banyak faktor yang menyebabnya dokter. Baik ibu dokter, nah kembali satu sinyal akan kami hadirkan untuk menemani Anda warga pada kesempatan pagi hari sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan kepada narasumber kita di kesempatan. Nah, apa terapi yang bisa dilaksanakan bagi perilaku self harm di sini? Terapi yang kita bisa berikan pada pelaku yang melakukan seseorang yang melakukan self harm itu yang pertama cari pertolongan. Jadi cari pertolongan ke psikiater ataupun psikolog gitu ya untuk mengevaluasi masalah-masalah mental yang mendasari mereka dan memberikan terapi yang tepat untuk mereka. Jadi biasanya pada fase ini kita berikan psikoterapi untuk misalnya mengetahui apa yang menyebabkan mereka seperti itu dan membantu untuk mengajarkan bagaimana mekanisme coping yang lebih sehat ya, bukan lagi melakukan self harm tapi melakukan hal yang lain gitu yang lebih sehat. Kemudian kalau kita rasa itu misalnya memerlukan bantuan obat, misalnya ada penyakit mental yang mendasari seperti misalnya depresi, cemas ataupun borderline personality, kita bantu juga dengan obat. Tapi kalau rasanya itu memungkinkan seseorang misalnya melakukan self harm yang berulang atau apalagi ada risiko untuk bunuh diri, bisa menjalani perawatan ya, baik rawat jalan ataupun rawat inap misalnya di rumah sakit untuk mengevaluasi gejala dari lebih lanjut. Baik, di sini yang terakhir pesan dan harapan dokter buat warga kota tentunya ataupun buat pasien yang merasakan ataupun mengalami self harm tersebut dokter. Oke. Ini dalam rangka juga Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, yang jatuh pada 10 Oktober kemarin, yang mempunyai tema bahwa mental health is universal human right, berarti kesehatan mental adalah hak asasi semua orang secara universal. Maka kalau kita sudah mengakui bahwa kesehatan mental itu adalah hak asasi, jadi semua orang berhak untuk merasa nyaman secara mental dimanapun dia berada. Jadi termasuk kepada teman-teman yang melakukan self harm ataupun mengalami masalah mental, mereka berhak untuk misalnya dipahami, mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan, itu mereka berhak untuk berada di tengah-tengah mereka. Ayo sama-sama kita cegah dan kita bantu teman-teman yang melakukan self harm ini. Dan bagi yang melakukan self harm, ayo cari pertolongan, kalian tidak sendiri. Kami dari profesional dan teman-teman kalian pasti banyak support untuk kalian. Iya, terima kasih. Nah, buat Anda yang merasakan ataupun ingin melakukan self harm, tentunya jangan gitu ya, ada berbagai cara yang bisa lebih bermanfaat buat Anda sebagai warga kota daripada melakukan self harm tersebut ya. Terima kasih atas informasinya Ibu Dokter di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua agar jangan ataupun tidak melakukan yang namanya self harm tersebut ya, karena hidup itu sangat indah. Baik warga kota, itu dia informasi terkait kenali penyebab dan solusi self harm di kesempatan pagi hari ini. Bersama narasumber kita ada Ibu Dokter Nyoman Widya Lestari Parwata SPKJ ya. Sampai di sini bersama kita tentunya di Bincang Terus bersama RSUD ya. Langsung saja dari kawasan Kota Bintang ya, lantai 1 Kutu Dharma Negara Alaya, saya bertugas berdiri, saya tugas dari Konsanti.